bodoh khatam. Nganti Muharram ngaji hadis. Agak nganti Muharram iki khatam. Temundi. Walikullin ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya juz 5 ini tak nyati ngaji fikih. Kemarin juz 1 tauhid, juz 2, 3 tarikh, sekarang juz 5 itu ngaji fikih. Walikullin nan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing propro waris. Ai asobatan dise waris asobah tau nakang bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris fardu waris sing wajib iku diwaris asobah. Lima banging perkara taraka kang tinggal sapa alwali jane wong tuwa loro akrabunan boro-boro kabeh. Lawaladina uti wong akeh akut kang akat-akatan kang perjanjian sapa aimanukum kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Kowe ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu gahum tegese bagiane alladzina aqadat aimanukum nal mirah. Bahwa tinasib asuh disitu. Inna wa ta'ala Allah kana ikono sapa Allah ala kulli syai'in syahida. Ay mutoli andise ningali. Wa min hulan iku setengah saking halukum te tingkah ira kabeh. Wa hadza taiki mansukun den nafas di qoulihi ta'ala kan dewe ta'ala wa ulul arhami ba'dum ala ba'dum. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dum kutis sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding ketimbang sebagian sendiri. Ini kalau tenang nol ya. Jadi cara farok itu di luar waris fardu ini wonten waris asubah. Kata Ibnul Am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik gak ada warisan gini kusudut. Jenengan nak ada kanca akrab ya kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dun wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Paham kalau baleni ya pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampai nak akrab sinten ngoten gak ada hak waris sudus. Nah, terus sausé akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim boten saged maris. Iki maksude wa hadza mansukun bi qouli ul arhabi ba'dum aula ba'dum. Kiriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang pawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon bima fadlullah. Bima kelawan sebab perkara fadlullah kang ngekeki kelebihan sapa Allah. Ba'dum sebagiane masalah batin ing atas sebagian. Di Allah wajib wong lanang nanggung wong wedok mergo cara Allah wong lanang dianggep di keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min amwali sang dunyane rijal. Karena wong lanang dianggep sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syarat ekowamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwalihim. Ya artinya kita harus diwali. Nah orang anfaku min amwalihim berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwalihim. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sopo. Iku qanitatun. Iku berarti wong wedok sing taat, mutiatun. Hafizatun tur jaga kabeh luwih dimaring wae. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine nggih jaga donyane. Hafizatun lil ghaibi li furujihinna tegese maring pergi-pergine nisa wa ghairiha lan liyane furus. Fi ghaibat aswajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Gima hafizallah
bima hafizallah kelawan standar penjagaane sapa Allah. Jadi maksudnya Joko sesuai standar hifdzullah. Misalnya Joko sangka ajnabiyah, Joko sangka hal-hal sing cara Allah haram. Lawalati tewadon takofuna kang kuatir sira kabeh nusuzahunna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faiduhunna. Faidu moko nasihati sira guna ing lati. Fakhawifuhunna wa. Mongko nguatirno sira kabeh guna ing lati. Wedhe-wedheno sira guna ing lati Allah kae Allah. Mesti aja lewat iki kuwe tetep kan wedi Allah. Tidak wong wedok wani sing lanang iku nglanggar hukum Allah. Jadi ojo diweden-wedeni mbek sampean tak wedi. Kenapa tidak tahu? Ya. Orang wali. Wali. Diselen. Pulau itu saya itu tidak bisa menerima suami kok Ahmadun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalime kula Kang Romanto, itu sadar betul nek Quran wahyu. Dia tenan, menjadi santri legal itu dosa tenan. Kula sangat yakin tuh, nek Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa adat di santri tambah ngalim, tambah bayangno di rumah wong itu, tambah santri bayangno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang ngergani Allah. Itu kula niku ayat yakin nek Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min Kula serius betul. Saya itu tidak bisa. Guru kula tak tentang. Kula yen nanti dipek mantu wong sugih, kowe sok ben kali enak. Kula tentang. Kula nu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat wong alim di rumah mertua mboten kuat nggak. Malah kuwi tenan pengiran. Entek wae iki nek entek. Iman mukmin kun. Kula sangat yakin Al-Qur'an napa wahyu. Kula nggih ngami, wa bil walidaini sana saya yakin betul. Birrul walidain itu wajib. Jadi saya tidak main-main nih. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama tuh santri pamit. Kalau rian jadi kayak gede lah juga nonton. Santri kok pamit faktor yang lewat wong tua. Orang rino orang wagi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin. Ditimbang pamit. Sebelum apa rumah duit lah atau rasa pamit rumah wong tua. Lah kelemahannya pondok salam itu tadi ya. Kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat ya. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa orang itu di rumah mertua. Jangan latihan urip di melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi rupanya arijalu qawwamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian itu tantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Benar tahu siro kiri. Tantang pangeran, orang tanggung-tanggung. Ini kita agar orang polisi, pangeran. Agar polisi gak mau pun agar pangeran. Mantap, ngono kepen dadi wali, tadi istighfar orang wali, nantang pangeran. Bahkan ada hukum wah, lah saya percaya gak naik wahyu. Percaya banget. Murtad tahu saya. Ya, percaya murtad. Hukum wah digedolanan. Walati, kulo sangat ainul yakin tak yakin. Kulo menyangkut tabligh ngoten karo mantor. Kulo menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kulo mulai riyen kanggo mantor, mboten pati. Pengen kasus Badunyati pada gelang Said Muhammad wong alim-alim sendong-sendong nek foto mboten kepengin. Dilala kulo niki nate derek hikmah Ziwi damel Quran, derek hikmah Bamus damel riyen. Ki Mustafa Bisri zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, yang disuruh Mbah Mus itu saya. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo manto ya, Islam itu ya, mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai Pak Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai ya, ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus yang sekolah Mahfud. Sebagian lagi sama orang taluan, orang sugih tuh tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing itu hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang
sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri kiai agak melak-melak. Di pasar, di jalan-jalan, di mana-mana. Paham kalau teman-teman jiran pede Ahmad itu pede. Tidak ada apa-apa. Isowai wali kita setingkat batin pede mawon karena pengiran. Mungkin, secara apa mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Mengarepin kaji Nabi belum wani. Karena makanya kalau sampai dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin. Artinya mungkin. Mungkin ya mungkin. Artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Orang kok wes ora pati wali urip ning dalan-dalan malah sesat. Aku dadi kiai di pondok ono enak. Lho ridane Allah bukur bae enak. Iso kan ridane Allah wa asa anta terusian wa khairun. Makanya banyak boleh kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top ternyata dia mau tukang angon kambing. Karena justru dia jadi wong cilik itu potensi ngrumat mboke tinggi. Bareng ditiliti jebule dene iku ngrumat sapi, ngrumat wedhus. Susune iku diombekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu di pasangan pembantu. Nggih mboten. Kula dadi kiai gede ora mesti maslahat kanggo ibuku. Ke konsekuensi kalau kiai gede ibuku tak pasangan pembantu kan mboten. Iso wae berhubung kalau kiai cilik bisa bejo kan karena kiai cilik tak rumah dhewe. Nek kiai gede kan bisa tak pasangan pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapak itu sayang kan. Lah ini orang yang makanya ini kan pangeran ngendikan dirija apa wala tatamannau ma faddalahu bi ibadakum ala ta. Lah semua antri itu markai itu tadi gara-gara ditekfir ndak alim idola tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Lagi ini kuno amening tahajud ya kepingin santri tahajud. Kiai ini dia gede kepingin gede. Sehingga kaifiatut tabligh yaitu tadi ya, kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang jadi khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model. Padahal enggak, Islam itu enggak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya, juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing. Dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kok Basim rakyai, nak orang kok Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kok Kiai Memun gak kiai, kapan? Itu keangkuhan. Mulai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya itu benar sadar. Kan ada tuh kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Balukman, wajib birrul walidain kan nggak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ini, mbokmu cara pengiran uripnya kali 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim ngelangkai 6 tahun, akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kowe ngejar fardu kifayah, lalana fardu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kowe mestine iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis juga adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolakno. Jadi kita ini sering, dari kula serius. Jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan dengan pendapat ini. Jadi umat Islam, umatnya Nabi itu ada di mana-mana. Mulai tukang pasar, mulai tukang parkir, sampai yang di kampus, sampai yang jabat. Jadi kiai wak nakalan karo mantu. Orang dipaksa model Islam, model kiai. Sementara kiai jambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai gede, koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri tetap kudu anut model kiai ini. Lah yang nggak disadari kiai-kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau. Kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Jadi aku mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan ning rutan tempat orang-orang di penjara ya ono masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai di pengen narkoba. Bahkan entertainment, TV sing ngono wong blodor-blodor ya ada judul Astagfirullah Tobat. Paham betul ya? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran.
gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong to. Tapi kapan kita angkuh? Kok Islam di rumah contoh Ahmad Jarot. Padahal Islam berjalan mulai ini entertainment. Paham ya? Bahkan di dunia-dunia yang cara sampean itu gak mungkin oleh Islam ya. Bang rumah tuh, ini kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan. Mulai nih, angkuh model Ahmad itu kesuwan. Jadi sing tua basolah tambah angkuh kita kesuwan. Oleh falatu zakwan kesan ujub. Padahal kita ngaji loh. Saat kita ngaji sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener dewi. Itu prakteknya ujub. Ujub itu menuju. Merasa bener dewi, sobat dewi pun dan ngerti-ngerti kiri dewi dia juga bener. Wah syukur tenan. Bukan sama kiri Allah, dan kurang ajar. Alhamdulillah. Malah ujub, katanya kau. Malah ujub. Ya bisa kalian diwali. Jadi kita kudu yakin kabeh umat Nabi, umati kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman itu umat Nabi. Wong cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberki malaikat mbek gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak berki gunung man. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi dua anak, jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Ibu mereka kita kudune di mental, fafiru ilallah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas ya. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya. Artinya standar minimal itu tadi ngaruman tahu. Tentang rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ini sarkem yang minimal dari zina. Ya begitu terusnya. Nek koruptor ya jangan korupsi. Nek gone keluarga sementing aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam, per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Mbak Demiati, tidak Kiai Memun, tidak Mbak Fadol, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Jadi kudu syukur kan. Ya Allah jenengan udah dene kula Kiai cilik, malah enak Gusti dakwah teng tinggi. Malah enak. Jadi Kiai cilik kan enak. Dakwah yo oke, jaman rodo pancet malah enak kan. Yang aman kan. Iso wali, mergo ora entuk walesan donya. Dadi Kiai gedhe entuk walesan donya. Ditakon temoni bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah itu pengiran kan, gak basa-basi. Malah nyaman. Mulane saya Junaid yang terkenal wali itu kan. Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrine ngiki ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ono gunane kabeh. Tohat minal isyarat-isyaratku sing tak ulangno gak ono gunane kabeh. Illa rakaatun rakaatu haku belal fajr. Kecuali rakaat kecil sing tak sujudno pangeran awakku ku belal fajr sedurunge fajr. Karena itu waktu kita dihalak dengan Allah sendiri. Makanya saya tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan Pak, ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Saya kayak pulang-pulang memaksakan rangno enak. Kowe yang memaksakan ngaji. Kowe urip ku jaga manusa iku rawan sirik. Terus mbek pangeran ampun, sampeyan munajat mbek pangeran Gusti jenengan negir kula ngeten niki, jenengan kudu gelem nyepuro sadurunge takdir ngeten. Makanya saya itu istighfar kan Allahumma anta rabbi khalaq. Nah, terlanjur engkau ciptakan. Nah, fi'il madhi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wana ala jika wa jika mas tatok tu semampu saya akan berusaha lah jika sesuai perjanjian engkau. Wa jika mas tatok tu. Aku jika mencari masonatu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku yang elek. Terus Abu lakabini mati ka'alaya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Rupa-rupanya iso tobat. Terus Abu bikam kita. Tapi saya juga kembali membawa dosaku. Fakir li fa'inna ulai furu-furu fa'ila antam. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan ini harus kita kumandangkan tiap fajar bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah, kudu jenengan tobati. Kita ndak ya, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah. Enggak ngalim kualan dekne menangan kok benar. Kudune adil kan santri ngalim mungkin pinter. Saya uteknya apik. Misalnya orang pinter salah tuanku. Ya, adote opo adil ngono. Yang korom. Tapi kan kuatir, teori ku kan rugi deh. Menang terus. Ngalim baru kayak dik, ini orang ngalim kuatir nih. Kok penak terus?
Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusan, ku bodoh ora urusan. Nek urusan tauhid itu koyo kula wis ana, wis ora pikiran. Ngalim ora urusan, ku bodoh ora. Ngaji ora urusan, ora ngaji ora bodoh banget. Udah wong Islam pikiran kantrine ngalim ora keliru. Mantel iki. Kalau pede mulang ya boleh, nak mulang sing tenanan. Kalau nabi nak mulang sing tenanan. Paham berapa urusannya? Pengiran. Jadi kita ini tahu mulai benar Nabi innahu la yuhanu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Atiku iku sumpah nek ora istighfar ping 70. Misal sampean jajal Mas Pur, sampean istighfar qabla fajr sebelum fajar akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting kan. Misalnya sampean lagi di musuh utawa duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, aku jika mencari masalahku. Aku laka binikmati kalian. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Suatu bikan bifasir lihat anda oleh suruh kailah anda. Ya karena itu tadi ya kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Malah dengan Nabi Muhammad kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Malah Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat mengerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nyifati fisik amanat tabligh fatwa nggih nyifati al-arad al-basariyah sisi-sisi kemanusiaan. Itu Nabi butuh kawin. Dia Nabi perang dia nanti kalah. Nah orang mangan jelek. Karena al-arad al-basariyah ini justru yang menghentikan rububiyah Nabi. Kalau Nabi trauma dengan Nabi Isa. Sampai ngoten. Anggapnya Rumanto Jabal Rondo. Mergo dia nak terlalu bersih malah lucu. Mergo kiai bertolak nakalan, kok Mustafa Ahmadun si nakalan. Kalau kiai seneng politik, kok seneng politik. Kiai sepuh rabinom, kiai kok rabinom. Jadi wong soleh kok Ahmadun malah nakalan. Tapi nak sama istighfar gak iso sampean nakalan. Lah ya, kita kan itu loh Mas Pur. Tak bodoh-bodohne Mas Pur, tak bodoh-bodohne Mbak, tak bodoh-bodohne Ahmadun tahu terlanjur di standar kesalian gitu yang saya makanya saya ada bosan bahasa ngomong. Bang Romanto, kita ini terlanjur punya standar kesalian. Rupanya api kiai gambaran, api kiai rambi dorondong, api kiai rambi politik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalian sesuai versi kita. Lah ironi kita terapkan yang dia kan nggak terapkan gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalian. Misalnya api kiai lah palu gaga, gue palu gaga. Sampai itu mau, dia orang tahu tahajud, dia itu akan rokokan lah, dia itu jagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalian. Dan standar kesalian ini sehingga dia sampean ngadili wong liya. Kowe wani ngadili kiai jejeran karena apa? Kowe standar kesalian, kiai kok politik. Begitu juga, krungu kiai kok narik syariah. Kiai kok lah asal kembali ajro, mesti kiai ora minta apa, pondok diperes, padahal nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalian ini. Sementara kira orang rasane. Mana kalau nyaran tenan Kang Romanto ya, apike wong koyo madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Dia ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampai ora usah muncul santri iki niki bodoh kiai ini monggo musyawarah apik umat suci. Dadi daerah to. Bodoh kiai nakalan sampai muncul santri diceritani terus ngomong berapa. Kowe nang rumono. Dadi fair. Yang sami kiai ini monggo mikir umat Nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Kulo ki model apa iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus tidak ya wis ya. Tamu iki. Nak wani hebat kan. Iku tua ani ya. Oh, ada tua ani santai. Merasa bicara endor. Dewean. Kayak itu, saya itu punya teman Tegal. Pondok Tegal apa Pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liane Allah khawatir. Tidak teman bangun, pokoknya gak sopan. Takut kan? Itu kan bangun orang sopan. Ah, bodoh khawatir. Jadi orang model itu. Jadi orang berkomodo khawatir gitu, bodoh kiai dia kan. Media sama. Kalau ini kan pondok Gus Andi mantune Gus Fatah ya pondok Taufik.
Memang di situ pada spesial tau, ini berdino diajar nana liana wong sama dia sesuatu beda, itu pada itu. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gawa amanat Nabi, jenengan ini betul. Sewan mohon beda, tinggi sepuh, nopo tegus-gus itu. Niki gue jenengan pemimpin, kalau lagi pemimpin, nah kalau nanti kelebihan ngaten, jenengan nanti kelebihan ngaten. Nah ini musyawarah, pemimpin umat sebudi. Asalnya mungkin percaya jenengan pinter jodoh. Aku percaya itu orang ngatur ya. Ya orang ngatur ini 10 musyawarah, buatan ingkang. Nah, berarti sampai sombong, ini sipir. Kita harus pakai standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tablek, umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu yang menghentikan Allah, yang menghentikan Nabi. Nah, kita itu seorang, jadi adat itu masya Allah, subhanallah, sempurna udah tidak dan sama anut adat itu. Adat kita repot kan. Jadi mau pulau di koncol, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantap, sampai harus model ning Rugem, Ahmad Sun model Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Nah, cara kula ora. Aku salah Allah dari kancaku. Lumayan, aku serapati di salah kita. Maksudnya dia. Tolabul ilmi kan faridatun ala kulli muslim. Saat kita sudah tolabul ilmi berarti kan sudah ada berdoa yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ora tolabul ilmi ora tanggung jawab ning masjid. Mesti dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano masjid biduan mati salah Rumanto, salah Ahmad. Kita orang usah peduli sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita ngurmat masjid. Ojo perkara terdorong orang awamu dolim. Ya mereka harusnya akan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sampai tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sampai urung tolabul. Tapi ada Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu ini kiai latihan kiai itu bebanan kabeh urusan nanggar TPA sama urung kebebanan kultural, mergai rapantes, ada titik rapantes. Jadi orang dibalik wajiban dong, dibalik hukum-hukum kultural. Ada sesuatu yang nak kira rapantes tak ada apa yang buat dia tenang. Nah itu kan repot. Kan cara koncoku usahaan masyarakat, aku yang soleh aku setelah beli ilmu itu turun. Tangan itu bener. Kalau tengok nanti masyarakat dulu tenang, anjuran kalau kerja di Yogyo ya sebagian masyarakat itu. Kejinan orang alim nggak kerja. Aku orang alim orang ngerasa salah. Gue orang bodoh orang alim berarti orang lakoni fardu tolabul ilmu. Masyarakat itu coba turutin teman-teman bodoh. Wadribuhun, faiduhunna. Walati takhafuna nusuzahunna faiduhunna moko nasihati sira guna ing lati wah juru guna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing dalem pira-pira tempat turu wadribuhunna lan mukul sira guna ing isa. Dadi nek pas tempure oleh den pukul tapi pukul maksudnya dorban lan mukul ora mubarikin kang ora melukai. Dadi ora ya pokoke sanksi lan dorbu sanksi ora kudu dipukul. Pakai natok aku mongko lamun to asiro. Berarti doroba arti ini orang mesti mukul sanksi. Soal doroba masalah artinya ya misal. Jadi orang mesti. Pakai natok aku mongko lamun to asop monisa aku ngisiro kafe. Fala tabku mongko jombole isiro alih dengan tersingsa sabilan yang dalam. Inna wa satana wa kana anu sapa wa paalian. Iku zat sing agung kafirat tersing gede. Wan kip sulamun kuatar sira kabeh sika kobeni hima ing konflik antarané zaujet. Fapatu mongko ngutus sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahli sing ahline wedok zaujet. Jadi ketika dua suami istri ini sedang retak, itu sing apik nak lagi nang nengah yo sing sitok yo kirim utusan mediator, sing sitok kirim utusan mediator. Jadi kalau pengiran dibakar serius, gue misalnya berpadain kan gak pantas, gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Gue kirim sopo, dua delegasi itu cocokan. Iya, kelirunya Mak Dul.
Terus kan orang. Jadi kita bilang kalau jadi Quran sampai detail. Lho nggih, tapi Quran bakas kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur kula sering ngomong ya, Romanto. Umpama pondok salah cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Romanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in sibtum sika ka bainima. Kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik arah-arah ngomong. Terus tinggal mau lagi tukaran malah ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Mas ngomong Romanto, betul ngomong sopo. Terus ketemu dua delegasi. Kan kawin deh. Delegasi ini selingkuh. Kamu kata ayah begini. Apa yang malah kayak garu-garuan. Jadi detail, pangeran bagas aturan itu detail. Di ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Terus Muawiyah takok, "Ma hadal hukmu?" Mesti delegasi model apa? Mesti kan gak ono ning Quran. Terus Sayyidina Ali baca ayat ini, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakama min ahli wa hakama min ahli." Ya hadza ya Muawiyah amru zawja, pakai babi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Iya, iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakama min ahli. Bang Hermanto, Muawiyah iki urusan bojo wae Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan amat. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi susah. Kan jadi jelas masalah ya, usah geremang-geremeng dia kok politik. Dia kok majumno daria larang-larang, ana larang. Jelas mantau kirim delegasi. Itu misalnya dijelang kode kirim delegasi, ini udah dengan kedua. Lalu delegasi ketemu dengan dia terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Mbak Yasin kirim delegasi kayak ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jalannya balok. Nggak balok. Tapi jelas. Lalu di musyawarah no. Jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada roti sini-sini kiai, sini wong. Semakin ya podo kiai kok politik sini-sini kiai, secara ulama mayati. Jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi Muawiyah lah dikirimi delegasi di Ali. Pak Harman, dia aja gak apa-apa gede-gedenan. Malah berarti ya. Kamarnya apa? Iya, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, ditabayun. Lho kalau gentleman Mas Ronaldo, kalau riyen orang mengeluhkan rakyat, itu kalau gentleman, sowan aku Pak Justice. Gentleman. Diskusi. Yo ngekek solusi tenan. Sudah ngontrak komen tak kontrak no. Gentleman. Orang gremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan gremeng. Wong kowe sowan Pak Justice yo ono, sowan Bayar sini ono. Ijangkal parani sowan. Lanang. Lho tenan Mas, kula riyen sampean sowan ora tak ngaji, malah kowe tak parani tak kon ngaji karena saya itu Karmanto. Kula bagus. Nah aku ngaji krana gawean Ahmad bin berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nek aku ngaji krana amruh, terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kalau orang rasa utang jasa sampai sampai no, aku atas sampai awal berbubar kalau orang rugi, itu suarga loh. Lo karena amruh, karena berangkat saya karena amruh, loh. Lo nggak jadi ngotot, sampai nggak apa-apa kan soal kiai atas nama amruh, sampai nggak perlu kecewa, misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa, aku karena amruh. Tetapi nak kerana basaria, kono sinus. Waduh, tak suami sebelah sini, itu betul. Berarti kira kerana amruh betulnya apa? Sampai ngelakoni perintah apa? Uang ngelakoni perintah apa? Ngambung tekel yang ngerasa ino, gitu. Gue nak sholat tak sujud, ngambung tekel, ngerasa ino kan? Gue tenang kerana amruh. Pemenang sowan Bayasin, masuk nang bilele ora tersinggung, kerana amruh. Sampai ngasar. Mereka amruh. Gak apa-apa, tenang, kali-kali praktek no. Ojo kejadian, kirim delegasi. Paling dijadikan, mulianya siro kirim delegasi. Mulianya itu siro, nggak kirim delegasi, gak tuan kiri, malah ngamuk paling.
Nah sama jamu kok kecewa, berarti orang krono amruwa. Krono amruwa pede mawon. Delegasi ini pengiran langsung nggak tanggung-tanggung. Mungkin hebat ini. Orang yang berangkat krono amruwa itu hebat. Maksud hebat itu wibawa tenang, wibawa cara Allah. Artinya kan nyaman. Orang itu kepentingan mas. Orang cara Allah kan menang. Krono amruwa ini mah. Krono suwan ki gede, lagi cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, orang kau tahu nong, kalau ngaji atas nama amruwa, saya ngaji aku satpam, saya tukang zina, saya krono amruwa. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampai dakwah nih satpam, dia ikut dakwah nih. Saja sampai tertanam betul krono amruwa. Ini mungkin yang harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu yang satpam, ya aku tekan satpam. Krono amruwa, itu finanya nih gitu. Orang. Lu kan ngerti, kalau aku ngulang cara nuruti adat, terima murid Ahmad dari King Desa. Orang elit dah, nggak jadi murid putune bangun, cara nakalan kan nonton. Tapi nak krono amruwa kan sama saja, mulang putune ki gede ya amruwa, mulang ki cilik ngene ya nyaman kan? Mati dia. Nyaman, urip nyaman. Gak usah kroso indo, santai. Jadi podo kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruwa misal. Rumah lele ya amruwa, nggih ketu ya. Nyaman kan. Ora ngono ngrasa indo. Ya maksudnya nak bank yen cara wong Islam di bank amalat sing garis ngrabunga, bank podo wae. Podo boleh rezeki ngono wae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah tanya, Mahazar, ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakaman ahli hakamam. Iki ku amrul umat yang Muawiyah. Iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudune nak maskur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrul teko. Soan nih Pak B, apa soan juga bagian teko datang. Saya mewakili kelompok yang nggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas nggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi agak mohon kalau mewakili kelompok mayoritas. Jadi kan makili malah minoritas. Mereka memang buat tegus sama tegus berarti sama aja minoritas. Tentu dia itu. Wah, rasa terbang. Grogi diwale loh, logikanya diwale. Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini gini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan DN buatan sakit, kami juga kalau DN buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi, beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin Yusuf dia melang pondok iki, kalau sama melang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantu kontrak pondok kerapkan. Ini keren. Paham ya? Iyurida. Jadi ngutus utusan iku iyurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah taala beda kuma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah beda kuma antarane zauja. Masalah umat nggih ngoten andekan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi gak apa-apa. Inna wa ta'ala Allah kana ana sapa wa aliman khabir, alim terus bijak. Ora kemalim tok ya ono bijak gitu. Jelas. Fani jur wae patungan kados pondok Quran. Kula ngrasakno tenan Mas Bur. Kula pelaku. Kula niku nate derek teng Kudus tahun apa pinten. Iki ngoten karo mantu. Pondok Quran nemen ora roh. Jadi carane mbasuh najis apa disusah. Dan itu jadi keberhasilan Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kula kan sering sowan. Sampai kalau akan derek muncang, kalau ada Suwan bin Nawawi. Memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, kodok biasa, beda rondo biasa, guyonan uraan. Bayang kalau jadi orang suka melok mertua, pondok fikih uraan ten, jadi bayang nurik melok mertua, jadi kan bodoh aja. Tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan paham ten. Kalau nanti Suwan gigi kudu, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruwa. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Bah orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruwa itu hebat. Kurang amruwa kita bisa mencaratnya. Jadi karena berangkat dari amruwa kalau mantu, kau perlu khawatir engkau di sini sih dicueki di. Nah kurang amruwa, wow, sama ngabuk tekelnya orang Rasulullah banyak kurang
Amruwa, pemenang dirimo di sini siapa misalnya. Kan gak ono apa-apa. Ora geloblas, ora kepikiran sampean ron amruwa. Sembari sampean kepikiran hadun nafsi ya. Sowan ra dikemah enggak rugi. Padahal nelpon sih. Iku hadun nafsi, itu hadun nafsi. Karena kerana amruwa kan pun. Kono Gus gede tongko Al-Azhar, aku gak kalah gede nih, makin mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita lah rapati ngalim, mayoritas kan juga rapati ngalim. Ini bisa dialog. Jadi ini mayoritas dialog sampai minoritas. Tak mirip-mirip, kakek, ada minoritas. Saya gak mau praktek loh. Angger kalau amruh tidak ono hebat. Angger ono hebat ya kalau amruh. Wa budulan nyembah sira Allah ing Allah wala tusyriku bi syai'an lan aja nyebutno sira bi lan apa syai'an ing babar bisa ing apa. Di kowe sowan yo krana amruh, ora usah sirik. Engko nek krana wong jenenge sirik. Wa bil walidaini ihsanan api apa wong tuwa. Yo krana amruh. Tapi wong tua pernah amruh enak karo mantu. Misale wong tuam tetep ra hormat mbek kowe, tetep rasane yo ora rugi blas wong sampean ihsane krana amruh. Wa bidil kurbalan kelawan kerabat ayat amal masakin wa jadi kurba tanggo sing parek wa jadi junubi. Wa sahibi jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisa faring. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisa faring dalam perjalanan ausinaatin utawa ing kerajinan, penggawean. Jadi kalau konco kerja atau konco lunga wakilah zauja, sahib itu jambi maknanya zauja. Bab misabin dan ibnu sabil ning perjalanan. Maksudnya kalau nanti takut isanti, takut gajah nggak itu. Gue ibnu sabil kok perlu disakain lebih. Saya ini kan gue BMW. Jadi ibnu sabil. Adiknya lah kalau buka mobil, selo, tersiam. Maksudnya ibnu sabil terus mudi. Saya ini gue mobil. Saya mantau gue LGX. Kau nyakin ini ibnu sabil lagi. Mulai tim sapi ini, anak edalan. Ya berarti nak sing gua mobil kan gampang mulai, gua orang anak edalan. Dengan edalan ngajak akrab jalan itu mulai itu. Sampai kayak anak jalan kan mulai. Anak sing gua mobil setiap saat bisa mulai, itu berarti orang mati ibu sakit. Amalan perkara malaikat yang miliki apa imankum. Inna wa satna wa ilaihi kuratun sapa wa man ing wong kana kang ana sopan kalan di sombong fakuran terus sombong banget alanas. Nyombongi alanas di mautia kan barang sing dikai sapa man. Alladzina arfanu akab quluna kang bakili sapa alladzina. Wa ya'muruna nasa bil bukhlan merintah manusa bil bukhli lan bakhil. Waktu mulan nutupi sapa akeh ma atahum wa. Ing barang kang maringi sapa wa min fardhi sang anugerah Allah. Lan mereka melakukan kitman. Itu termasuk bakhil, wong alim sing nglakoni kitman. Minat ilmi cek kitmanul ilmi wal mali lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya wa atat nalan nyediano insudul kafir marang pira-pira wong kafir azab ning siksa muhinan kang nyina. Jadi bahwa ini kula rencana sederenge Idul Fitri ini kula khatam. Jadi kula boyo Muharram. Lah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos Muharram wa hadis mawon. Tapi misalnya bukan khatam kita khatam Muharram. Tapi insyaallah kata khatam mujuz kan insyaallah. Berkarakan kuyon bermatun lan wa ma yakuni syaiton walladzina lan wong akeh yunfikuna kang infakal supaya ladina amwala beri'an nas krana diketokno manusa ngapi infak jumlah pers bae jadi infak anwal ri'an nas krana kepengin didelok manusa ae mura inalhum sing ngetokno lagu maring nas wala yu'minu lan ora padha iman sapa anas billahi lan Allah ala yaumil akhir sing lakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor bil yaumil akhir. Mau kalau gue diskusi mbek kiai tak faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten kang tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong ngakeh iku padha wae iki jenenge murah iki nang. Iku kan rugi nek ngetokno ide besar dhewe ana sing delok. Nah iku yang murah iki, nah ora bener. Iku jenenge wa ya kuni setan wa qorina fasa qorina kancane setan. Wa ma dai. Wa ma dan kale kaya alilu amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir. Kaya apa apike, kaya apa indah yang kan mereka iman billahi wal yaumil akhir. Iku mau infake sedekahe ilmune iku indah umpama atas nama apa lan dina akhir. Wa anfaqu mimma razaqahum.
wa kana wa bihi malima. Inna wa satuna wa lazim orangane sapa miskola dzarratin ing sak miskole dzarrah. Jadi Allah Ta'ala itu gak niak-niakno meskipun amalmu sidik banget. Tenan nyaman tenan. Misalnya Pak Masbur ora kiai, ora wong gede. Tapi miskola dzarrah ora bakal disia-siakno pangeran. Ini wau Masbur, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Al-Tatib. Apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah, ini begini, nonton kiai nyata-nyata. Kan ada miskola dzarrah meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap ngitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah. Pertama kejopo bersolidjo faktor gaji rumah atau waktu. Hampir pernah mau kasih. Iku meskipun di sekolah dzarrah, tapi wae pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Podo soal Islam sing nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa iki? Faktor fuade. Islam kalah seperti faktor Mustafa. Iku meskipun di sekolah dzarrah tetap cara Allah gini. Nilai. Kan hanya angkuh kita, kepengen muslim sing sak ade muzadi. Lho nggih kan maksud itu kan karena angkuh kita. Kita mau ngesotolan nek wis Abah Nawawi. Tapi sak wis kiai gede. Justru itu angkuh. Mestinya kita ora sholat di sekolah dzarrah ora sholat. Kalau apa koma ya amal sekolah dzarratin khairu ya. Jadi kula nyaman saja. Sowan Ahmadun, sowan Rumah kula nyaman krono amru. Iki cilik sik gede aku ora roh. Wis anak kula. Amru wah kowe kan nyaman ya. Lha kula ora bedane blas. Kula sowan Atabik sik gede sing Ahmadun mboten ya ora ono rezeki, ya ora ono senenge padha mawon. Mati rasa kula. Kula nunjuki mulai kancanan profesor sampai satwa mati rasa. Amru wah kan nyaman kan? Kan gak ngerasani kan padha mawon. Sing mari ngerasani sampean hajun nafsi kan? Soal bano keren gitu. Soal sampai keren. Lah ngono Quran nang ora inna muhala ismu sekolah. Dzarrah aku itu punya sekolah jabal ya, ame sekolah lister. Enggak apa-apa. Awon sederhana tak dzarrah itu. Lah kowe marahi ukuran sekolah fil sing tak gajah lagi. Iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantune badan kan gak keren, mantu bajine. Mereka kurang ontok. Kurang ontok. Jadi menurut saya itu wombok kan ini. Wah, tak rasa nanti. Awak jadi ngasih tobat itu berarti. Wa enta kumpama ana podara iku khasanatan. Senajan to nak sak dzarrah nak iku khasanatan yudo iba. Ora nikel-nikelno sapa? Wah ing dzarrah. Pulau fil tapi ora hasanah. Cara apa malah sak dzarrah. Atau dzarrah sing hasanah. Engko apa yudo iba wa yutimilatul ajron. Wala. Apa elek. Iya,